Kehadiran vaksin COVID-19 yang mulai disiapkan uji klinis tahap ketiga di Indonesia memicu pertanyaan besar dari masyarakat. Kapan vaksin bisa diproduksi dan diedarkan? Bagaimana proses dan seberapa besar vaksin hasil kerjasama Tiongkok dan Indonesia ini dapat mengatasi pandemi? Kita ulas bersama Profesor Dr. Budi Haryanto, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI). Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Pak Rofi. Ada pula Edi Fadliana, Manajer Penelitian Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Pak Edi, Pak Budi, saya ke Pak Edi dulu yang punya gawe. Silakan. Pak Edi, jadi kalau dilihat sampai saat ini sudah dijelaskan tadi ada 1.600 lebih sukarelawan. Jadi sampai dengan saat ini persiapan uji klinis ketiga untuk uji klinis tahap ketiga ini untuk vaksin di Unpad seperti apa? Jadi persiapannya pertama kami kan mempunyai tim ya untuk clinical trial itu yang sudah terbentuk sekitar sejak 25 tahun yang lalu. Jadi bukan baru-baru saja. Dan kami sudah mempunyai satu tim yang tetap, kemudian ada tim-tim yang tambahan. Kemudian khusus untuk penelitian COVID-19 ini, kami merekrut tenaga-tenaga baru terdiri dari dokter-dokter umum, kemudian dokter-dokter penyakit dalam, dan ada juga dokter anak, ya, serta yang lainnya, misalnya tenaga sekretariat, kemudian perawat juga banyak kami rekrut. Gitu. Jadi jumlah semuanya mungkin keseluruhan tim mendekati 200 orang. Gitu. Oke, timnya ya? Iya, timnya. Nah, Pak Edi boleh tidak kami diberi cerita begitu sebenarnya untuk rangkaian prosesnya dari mulai saat ini sampai benar-benar ada uji klinis dan nanti di uji klinisnya seperti apa, boleh tidak dijelaskan? Jadi untuk proses perekrutannya atau pada waktu kegiatan penelitiannya yang ingin disampaikan? Ini kan sudah perekrutan sudah? Belum. Oh belum. Ini berarti sedang dalam proses merekrut ya? Ya, jadi menunggu izin komite etik dulu, mungkin dalam beberapa hari ini. Kemudian kami segera membuat sosialisasi ke berbagai tempat, ke fakultas kedokteran, ke instansi atau ke umum, membagi-bagikan leaflet dan memberikan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai instansi untuk mendapat terutama dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pada subjek calon atau masyarakat yang berminat untuk mengikuti penelitian untuk segera mendaftarkan diri. Gitu. Oke, syaratnya? Syaratnya ya sehat secara klinis, berusia 18 sampai 59 tahun, kalau perempuan selama mengikuti penelitian selama 6 bulan itu tidak hamil, kemudian tidak menderita penyakit-penyakit kronis, dan tidak akan pindah keluar kota Bandung selama periode penelitian, mengikuti aturan dan tidak mendapatkan vaksin-vaksin penelitian yang lainnya. Apakah harus sudah pernah terinfeksi COVID atau belum atau dua-duanya boleh? Oh boleh dua-duanya, jadi nggak ada masalah. Dia sudah pernah terinfeksi atau belum, nggak jadi masalah. Jadi mulai Agustus kemarin pengumuman Bio Farma menyatakan mulai uji klinis, nanti tahapannya seperti apa Pak? Jadi untuk tahapannya kegiatan di lapangannya maksudnya dalam kegiatan ya pertama setelah mereka datang di pendaftaran sesuai dengan secara umum kriterianya, kemudian dilakukan informed consent, dikasih penjelasan sejelas-jelasnya, kemudian apa keuntungan kerugian ikut penelitian apabila mereka berminat tanpa paksaan, kemudian menandatangani informed consent. Nah, selanjutnya kita lakukan misalnya pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, dan sebagainya, sehingga memberikan kesimpulan calon subjek tersebut adalah sehat. Oke, lalu? Kemudian diantaranya juga ada pengambilan pemeriksaan rapid. Gitu, baik. Ya. Untuk step-step penelitiannya? Ya, setelah itu dilakukan imunisasi. Ya, setelah dilakukan imunisasi, kemudian 30 menit sebelum itu setelah imunisasi, maksudnya tidak boleh pulang dulu untuk dipantau reaksi keamanannya selama 30 menit.
Kemudian baru pulang dan dia kunjungan berikutnya 2 minggu kemudian untuk imunisasi yang kedua. Oke. Setelah imunisasi yang kedua dipantaulah selama 6 bulan. Itu ya. Nah, selesailah penelitiannya. Oke. Tetapi dalam penelitian ini kemarin dengan Badan POM juga disepakati bahwa setelah 3 bulan, kira-kira Desember atau Januari, maka izin edar dari Badan POM bisa dikeluarkan sehingga bisa digunakan secara massal. Oke, mulai produksi ya. Kalau kemudian di bulan ketiga tampak aman begitu. Ya, semoga gitu ya, mudah-mudahan. Karena kan dalam 3 bulan itu. Ya. Tapi Pak Edi begini, biasanya kalau untuk vaksin dalam waktu normal, bukan pandemi begitu kan biasanya ada uji klinis itu tidak hanya 1 tahap. Spesifik untuk COVID ini jadi dikebut ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kan ada aturan yang khusus ya dari WHO maupun dari Badan POM juga, jadi berbeda dengan penelitian yang di luar pandemi. Baik, Pak Budi, kalau Anda melihat seberapa meyakinkan, seberapa optimistiskah Anda bahwa pengujian vaksin yang jadi kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya Sinovac Biotech ini bisa berhasil? Ya, mari kita berharap bahwa ini adalah langkah besar dan berhasil, ya. Karena bagaimanapun juga pengujian vaksin uji klinis yang tahap 3 di Indonesia ini kan sudah uji praklinis, kemudian uji klinis tahap 1, klinis tahap 2. Ini adalah untuk melihat keamanannya ya, dan kemudian fase ketiga ini dalam jumlah yang lebih besar lagi, yaitu di atas 1.000 ya, tadi direncanakan 1.620. Nah, setelah melewati protokol pengujian vaksin itu, uji 3-nya dilakukan di Indonesia, dan memilih sampel-sampel orang Indonesia sendiri, ya, yang kita tahu bahwa mudah-mudahan juga terwakili, kita kan multi etnis ya. Orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang katakanlah dari Timur, ada orang Ambon, ada orang Batak yang kemungkinan berbeda-beda genetiknya ya. Maka bagus sekali kalau kemudian ternyata berhasil uji klinis tahap 3-nya, dan ini akan menjanjikan untuk kita bisa mendapatkan satu jawaban lagi mencegah penularan dari COVID-19. Anda yakin 6 bulan itu akan benar-benar selesai, tidak perlu ada perpanjangan, tidak perlu ada tahap selanjutnya uji klinis yang kedua begitu, Pak Budi? Ini adalah uji klinis tahap 3 ya? Ya, jadi uji klinis tahap 3 Bukan, ini... maksudnya di Indonesia tidak perlu kemudian ada perpanjangan lagi, penambahan lagi uji klinis begitu? Wah, kalau itu sebenarnya nanti bergantung pada sukses tidaknya dari uji klinis itu sendiri ya. Jadi kalau memang dalam uji klinis tahap 3 ini yang dilakukan oleh teman-teman Fakultas Kedokteran Unpad dan kemudian menunjukkan efektivitas yang baik, maka sudah barang tentu rekomendasi itu akan ditindaklanjuti oleh Badan POM ya, untuk Bio Farma segera memproduksi dalam jumlah besar untuk segera diaplikasikan gitu. Pak Budi, begini, ini kan Sinovac Biotech yang bakal vaksinnya saat ini dalam tahap persiapan uji klinis. Sebenarnya kan perusahaan ini agak sedikit ketinggalan dibanding yang lain. Kita lihat dari Oxford, kita lihat dari Moderna, kita lihat bahkan dari Tiongkok ada satu lagi begitu yang sebenarnya sudah lebih maju tahapannya. Apakah menurut Anda pemerintah juga harus mengupayakan kerjasama dengan lembaga-lembaga ini, negara-negara lain, supaya bisa memastikan bahwa kita dapat vaksin yang paling efektif, paling cepat bisa diproduksi? Nah, saya tidak tahu persis ya, karena itu kebijakan pemerintah ya. Apakah memang karena kebetulan kerjasama dengan Cina itu bisa lebih cepat, ya, atau mungkin ada hal-hal lain ya, mungkin dengan Inggris dan sebagainya barangkali agak lebih sulit gitu ya. Sementara kita kan dalam kondisi yang bagaimanapun juga kita emergensi ya. Kita itu adalah emergensi darurat. Jadi secepatnya itu bisa disiapkan. Ya.
secepatnya itu bisa diujikan, yang kebetulan dari Cina ini setuju untuk uji klinis tahap 3-nya di Indonesia. Itu memang betul emergensi. Tapi menurut Anda apakah perlu ada pengujian untuk calon-calon vaksin yang lain? Bisa saja sebagai pembanding, ya, itu dilakukan. Oke, jadi tadi Bu Retno Menlu bilang akan berusaha untuk mendekati negara-negara lain yang punya bakal vaksin untuk kemudian diuji coba oleh Indonesia. Menurut Anda ini langkah yang tepat ya? Ya, kita harus ada pembanding. Oke. Nanti akan saya tanyakan kepada dua narasumber saya, kalau misalnya benar-benar sukses dalam waktu 6 bulan uji klinis di Indonesia, kalau diproduksi secara massal, kira-kira harga vaksin ini akan jatuh di kisaran berapa? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.